Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Bambang Wuryanto, Bapak Kahar Muzakir, Ibu Lestari Murdiat, Bapak Rusdi Kirana, Bapak Hidayat Nur Wahid, Bapak Edi Suparno, Bapak Edi Baskoro Yudhoyono, Bapak Chandra Muhammad Akbar, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani dan para Wakil Ketua DPR, Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Sultan Bahtiar Najamuddin, dan para Wakil Ketua DPD, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Sunarto SHMH, Ketua Mahkamah Yudisial, Bapak Profesor Amzulial Rifai, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Profesor Dr. Pratikno yang mewakili Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, dan para Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir. Saya lihat ada Pak Karding tadi, Kepala Bappenas, ada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Gubernur Lemhanas Dr. Tubagus Haji Aceh Hasan Sazili, Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila, Profesor Dr. K. Haji Yudian Wahyudi, para pimpinan fraksi MPR, kelompok DPD, para pimpinan Badan Sosialisasi, Badan Pengajian dan Badan Penganggaran MPR, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, para sivitas akademika dari berbagai perguruan tinggi yang hadir, para wartawan, hadirin dan Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada malam hari ini kita bersama-sama bisa memperingati Hari Konstitusi dan peringatan Hari Ulang Tahun Majelis Permusyawaratan Rakyat ke-80. Hadirin Ibu dan Bapak yang kami muliakan, Konstitusi adalah cerminan dari cita-cita mulia para pendiri bangsa. Ia adalah wujud nyata dari visi para pendiri bangsa tentang sebuah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan sosial, memastikan kemakmuran untuk semua, menjaga persatuan dalam perbedaan, dan memiliki kedaulatan penuh sebagai negara yang merdeka. Muhammad Yamin pernah mengatakan, proklamasi dan konstitusi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Baginya, proklamasi kemerdekaan adalah pernyataan politik, sementara konstitusi adalah tindak lanjut dasar hukum yang menjamin kedaulatan rakyat. Yamin juga menekankan bahwa konstitusi harus menjadi cermin jiwa dan cita-cita rakyat Indonesia yang berdaulat, bukan sekedar meniru dari konstitusi lain. Oleh karena itu, tak berlebihan jika kita menegaskan bahwa konstitusi adalah sumber hukum tertinggi kita. Ibu dan Bapak hadirin yang kami muliakan, di tengah perjalanan bangsa kita tidak boleh lengah, karena kita sering dihadapkan pada godaan untuk mengabaikan konstitusi itu sendiri. Sikap ini muncul ketika norma-norma luhur konstitusi direduksi hanya menjadi formalisme belaka. Dinamika konstitusi Indonesia sering membawa pada pelajaran berharga dan penuh dilema dalam waktu-waktu yang lalu. Di sisi lain, ia mencerminkan komitmen kita pada nilai-nilai perjuangan bangsa
dan gagasan-gagasan ideal untuk mewujudkan negara Indonesia yang modern. Tetapi di sisi lain, sejarah juga mencatat bahwa perjalanan awal bangsa Indonesia merdeka diwarnai pertentangan antara kepentingan politik dan ideologi, yang tak jarang berujung pada konflik di tingkat akar rumput. Ini adalah ancaman nyata. Sikap ini akan menggerogoti sendi-sendi kita sebagai negara, merusak tatanan hukum, dan pada akhirnya menghancurkan cita-cita luhur kita sebagai bangsa. Untuk menghadapi ancaman ini, kita tidak bisa berdiam diri. Disinilah pentingnya makna strategis dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR adalah benteng terakhir penjaga konstitusi. MPR harus memastikan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tetap utuh, relevan, dan menjadi pedoman tertinggi bagi seluruh rakyat Indonesia. MPR memastikan bahwa janji kemerdekaan tetap terwujud dalam keadilan, kemakmuran, persatuan, dan kedaulatan yang sejati. Kewenangan ini adalah mata dan telinga dari MPR. Dalam melihat bagaimana konstitusi kita diterapkan, maka MPR perlu mengkaji secara cermat. Misalnya, bagaimana sistem presidensil yang sekarang ini menjadi pilihan kita sudah efektif, atau tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara yang menyebabkan kekosongan atau justru penumpukan kekuasaan. Bagaimana mestinya setiap produk hukum dan dari undang-undang kita dan sampai peraturan daerah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan kajian yang objektif dan mendalam, MPR diharapkan dapat mencegah lahirnya kebijakan yang berpotensi merusak tatanan hukum dan semangat konstitusi. Selain mengkaji sistem ketatanegaraan, MPR juga memiliki kewenangan untuk menyusun dan menetapkan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah kewenangan yang luar biasa. Ibarat seorang arsitek, MPR memegang tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa rumah kebangsaan kita tetap kokoh dan relevan. Namun kewenangan ini harus digunakan dengan sangat hati-hati dan bijaksana. Amandemen bukanlah solusi instan untuk setiap masalah. Ia harus melalui sebuah proses panjang. Ia harus melalui sebuah proses transparansi, yakni masyarakat harus mengetahui setiap langkah dan alasan di balik usulan perubahan tersebut. Ia juga harus partisipatif. Seluruh elemen bangsa, dari akademisi, tokoh masyarakat, hingga rakyat, bisa terlibat dalam proses amandemen tersebut. Ia juga berdasarkan konsensus yang luas. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh didasarkan pada keinginan sekelompok orang atau segelintir orang saja, melainkan harus mencerminkan kesepakatan dari semua elemen bangsa. Hadirin Ibu dan Bapak yang terhormat, Hari Konstitusi yang kita peringati malam ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa tugas menjaga konstitusi adalah tugas kolektif. Konstitusi bukanlah milik sekelompok orang, melainkan milik semua golongan, milik semua orang, bahkan milik semua anak bangsa. Mari kita gunakan setiap kewenangan yang kita miliki, baik melalui pengkajian, sosialisasi, maupun perumusan kebijakan untuk memastikan bahwa konstitusi tetap tegak dan tidak tergoyahkan. Dengan demikian, tidak hanya mewariskan sebuah negara merdeka, tetapi kita juga mewariskan sebuah bangsa yang berdaulat, adil, makmur, berlandaskan pada konstitusi yang kokoh. Ibu dan Bapak hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, pada kelompok DPD, pada pimpinan fraksi MPR, pimpinan alat kelengkapan MPR, dan tentu saja kepada pimpinan lembaga-lembaga negara serta Kabinet Merah Putih yang hadir pada malam hari ini dalam rangka peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun MPR. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat termasuk insan pers. Akhirnya dengan mengucap wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.